Halo, selamat siang. Boleh balik lagi bareng Om Fau, si tukang ramal pasar yang suka ngopi sambil baca notulen. Hari ini gosipnya makin panas guys ya. Lebih panas dari cabai rawit yang ditaruh di dashboard mobil ya. Siap-siap kita bakal bahas perpecahan internal The Fed atau Federal Reserve. Kemudian emas loncat lagi dan Bitcoin makin sok kaya mantan habis dapat THR ya, makin sok kaya, lompat Bitcoin guys ya. Seorang tulisin buat kamu yang masih hold BTC. Oke, siang hari ini aku akan membahas 7 berita yang membuat kamu makin hot. 7 berita hot dan terpanas soal pasar keuangan dan global yang akan kita kaji dan bahas serta efek implikasinya kepada market. Guys, ini live ya, aku langsung info ke kalian gitu ya. Oke, nomor 1, catat nih baik-baik, nanti juga ada di caption. Jadi gini loh guys ya, The Fed tuh sekarang lagi kayak grup WhatsApp keluarga, isinya ribut mulu. Ada yang bilang naikin bunga, ada yang bilang turunin bunga. Ya, dan ada yang bilang, dan ada yang cuma nonton aja sambil nyeduh kopi. Nah, kondisi ini bikin pasar bingung ya. Kayak aku waktu disuruh milih antara nonton drama Korea atau menganalisis candlestick gitu ya. Jadi itu berita pertama yang lagi hot. Yang kedua, Bitcoin dan emas ini loncat ya, melompat si raja dan si ratu. Wah, gila sih ya, gila banget ya. Jadi udah kayak anak muda habis gajian, tiap hari naik-naik ke puncak gunung ya, rekor baru lagi guys gitu ya. Jangan-jangan dia udah jadian sama Elon Musk nih, antara si Bitcoin dengan si Elon Musk ya. Apa nama koinnya itu kemarin, Doge gitu ya. Oke. Dan emas ini, si kuning manja ini yang sempat nyungsep di bawah 3.300 atau sentuh 3.282 low-nya. Dan ingat guys, aku kemarin rilis buku mendefinisikan market tidak under 3,280 ya. Emas itu tidak di bawah 3.280. Jadi batas stop loss-nya di situ. Kita hold, mungkin target kita jauh gitu. Jadi si manja kuning ini nyungsep 3290, terus tiba-tiba biar naik lagi di atas 3313. Dan ini drama banget ya, udah kayak sinetron jam 7 malam yang tayangnya gitu. Oke, berita ketiga, catat nih. Donald Trump nih ngamuk lagi ya, masuk mode on ya. Tuh si Opa Trump muncul lagi bahwa ada surat cinta buat 8 negara tambah lagi, tapi isinya soal tarif, bukan isi puisi atau cerita sampah. Jadi bukan diskon lebaran. Jadi ini real bikin Brazil gemeteran. Bayangin guys ya, Brazil kena tarif 50%, dan itu 50% bukan diskon lebaran. Tarif 50% untuk bea masuk barang si Brazil. Gila nggak itu ya? Dan belum puas lagi, ini Donald Trump juga teriak ke The Fed, turunin suku bunga, bro. Inflasi kagak ada ini, kenapa lu keras kepala ngomong sama si Jeremy Powell. Dan ini membuat dolar makin baper, agak loyo dikit-dikit gitu ya. Nah, yang keempat, berita dari bank sentralnya New Zealand, tetangga kita di bawah Indonesia, dari peta gitu ya. Reserve Bank of New Zealand ini dengan tegar mengatakan saya stay suku bunga di 3,25%. Jadi kalau RBNZ atau Reserve Bank of New Zealand tenang aja, kayak mantan yang udah move on gitu ya. Dia bilang saya stay di 3,2% guys, dan market langsung ngasih like gitu ya. New Zealand langsung dapat efek good boy gitu ya. Jadi nggak banyak berubah, stay cool, market pun jadinya tenang. Yang kelima, kinerja pasar keuangan dan komoditi udah kayak naik komedi putar. Pertama kita akan ulas dolar indeks. Dolar tuh muter-muter di 97,5, mainnya di situ. Kemudian akhirnya diem di 97,45, turun tipis ya. Tapi turun tipis nggak banyak, kayak gini istilahnya. Pengen nurunin berat badan cuman 1 sendok nasi aja. Jadi
tipis saja turunnya, nggak banyak. Kemudian yield obligasi yang 10 tahun, jadi kamu harus pelajari juga soal obligasi 10 tahun dan efeknya terhadap mata uang. Ini sedikit naik ya, tapi nggak banyak. Dan ini catat nih, kalau yield naik, dolar biasanya ikut kekar gitu. Tapi kalau kebanyakan drama kayak sekarang, dolarnya jadi galau. Jadi mau naik mau turun obligasi, bunganya dolarnya kena press aja gitu ya, kena prank. Karena orang sudah lihat si Donald Trump ini begadu aja kerjanya. Ya gimana mau orang yakin dan percaya sama kegaduhan yang terjadi kalau semuanya tidak tenang. Jadi untuk korelasinya terhadap mata uang, kita fokus di dolar yen. Kita akan masuk pasar di 146,12 dengan target 147,20. Nah ini cocok buat yang suka strategi naik pelan-pelan tapi mantap gitu ya. Aku ulangi, ini strategi yang cocok buat kamu yang suka dengan instrumen market yang naiknya pelan tapi mantep. Jangan lupa SL biar nggak kebablasan. Kayak baper ya sama sinyal palsu. Ini katanya mau naik tiba-tiba turun. Ini katanya mau turun tiba-tiba naik gitu ya. Nah, jadi antisipasinya tetap gunakan stop loss. Berita ke-6. Emas dan perak. Si kuning versus si putih. Jadi emas kan kemarin udah jatuh, dia terus bangkit dan bergaya, tedeng gitu ya, dan tutup di 3.313.73 per troy ounce. Tapi perak nih dia lemes aja, turun 1% tapi belum naik dan nyungsep di 36,37. Nah ini mungkin si perak kurang motivasi ya, nggak ada motivasi dan nggak punya prinsip dan nggak punya visi hidup. Walaupun ini komoditi benda mati, tapi sentimen market masih belum menambah demand permintaan perak. Jadi untuk sasaran operasi kita di emas, karena ada peningkatan tiba-tiba, maka kita akan tunggu di 3.317 atau 3.320 untuk masuk pasar dengan target di atas itu gitu ya. Tapi ingat ini buat trader yang siap nahan napas kalau ngelirik cat terus, karena tiba-tiba market bisa berfluktuasi. Yang ketujuh, ini berita dari komoditi minyak mentah dunia. Jadi kurang lebih minyak mentah ini goyang tipis-tipis gitu ya. Dan minyak mentah ini ngedance tipis di 67-an dan nutup di 67,19. Brent juga sama, joget dikit terus duduk. Tapi ingat ya, minyak ini rawan drama geopolitik. Bisa naik cuma gara-gara satu tweet saja. Jadi operasi minyak mentah untuk kita masuk pasar di 67,10 dengan target di 69,70. Target lumayan ya, asal sabar kayak nunggu tanggal gajian. Oke, jadi gitu ya sobat chart dan candlestick. Market hari ini banyak drama, tapi jangan baper. Yang penting kita punya rencana, bukan harapan kosong, bukan ngada-ngada gitu ya. Besok kita gas lagi biar nggak ketinggalan cuan. Kalau live ini bikin kamu senyum, like-nya dong. Kalau kamu buat bikin kamu makin mikir, di-share dong. Kalau bikin kamu baper, ya udah komen aja biar aku hibur lagi besok. Besok kita bahas lagi yang lucu dan mendalam. Dan yang bikin kamu akan terus menunggu update dari aku. See you di live aku berikutnya di next ngopi bareng Om Pau. Terima kasih.